Halo guys, selamat datang di podcast Rolasan. Bertemu lagi dengan aku Raffi, aku Putri, dan aku Anifah. Kami mahasiswa dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai perkembangan media massa di era digital. Kita ada topik pembahasan nih. Yang pertama, perpindahan saluran TV analog ke digital di Indonesia. Lalu yang kedua, penayangan tonight show dari televisi konvensional ke digital menggunakan media YouTube. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan yang pertama. Sebelum itu, kita nonton video yang mau lewat ini. Siaran TV analog akan segera dimatikan di 166 kabupaten kota seluruh Indonesia. Penghentian siaran analog ini menandai dimulainya tahap pertama migrasi siaran televisi analog ke digital. Tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus dan 2 November nanti untuk seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut keunggulan siaran TV digital yang bersih, jernih, dan canggih. Oke, setelah nonton video tadi, gimana nih tanggapannya Putri? Oke, menanggapi atau mengomentari tayangan tadi, setahu aku mulai tanggal 30 April tahun 2022, pemerintah melalui Kominfo itu akan menghentikan tayangan TV analog. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu harus beralih atau bermigrasi dari TV analog ke TV digital. Tapi meskipun harus bermigrasi ke TV digital, masyarakat Indonesia tidak perlu bingung soal biaya, karena menggunakan TV digital itu tidak memungut biaya berlangganan seperti menggunakan TV berbayar seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk perpindahan TV analog ini tuh dijadwalkan 2 tahap oleh pemerintah. Tahap pertama itu kalau tidak salah ada di 56 wilayah di Indonesia, itu pada 30 April kemarin. Lalu selanjutnya pada besok Agustus itu sudah menyeluruh di seluruh Indonesia. Begitu. Nah, untuk tanggapannya dari Alifah gimana? Aku setuju sih sama pendapat kalian. Tapi kalau dari aku sendiri, aku ada sedikit kontra mengenai perpindahan dari analog ke digital tadi. Dari berita yang aku dengar, katanya pemerintah akan menggratiskan 7 juta set-top box gratis buat masyarakat yang kurang mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS gitu kan. Nah, tapi dari keseluruhan jumlah tadi itu belum tentu bisa seluruh masyarakat yang kurang mampu atau yang belum bisa beli set-top box itu bisa menikmati TV digital gitu. Jadi belum merata. Kayak mereka itu beli TV harga 300 sampai 400 ribu, terus harus beli sendiri set-top box harga 250 ribu. Itu kan hampir setengah ya dari harga TV-nya. Jadi kayak berat gitu ya. Dan sebenarnya banyak juga keuntungan dari perpindahan itu. Jadi aku tuh setuju dengan adanya TV digital, tapi kurang setuju kalau benar-benar harus dihentikan, padahal seluruh masyarakat itu belum bisa menikmati TV digital seperti itu sih. Iya sih, aku juga setuju sih, karena di tempat tinggalku itu juga masih ada tetanggaku yang beli TV emang murah harganya, karena TV sekarang tabung itu kan udah murah-murah seperti itu. Mungkin harapan dari aku itu untuk pemerintah, semoga saat nanti bantuan STB itu diberikan kepada masyarakat, semoga tepat sasaran gitu, jangan sampai tidak ke orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, untuk Putri gimana, ada tanggapan lain? Iya,
melanjutkan pernyataan Alifah tentang keuntungan yang didapatkan dari penggunaan TV digital. Jadi aku mau menjelasin beberapa. Yang pertama, migrasi TV analog ke TV digital itu akan menghemat pita frekuensi sebesar 112 MHz, yang mana dari penghematan tersebut itu akan digunakan untuk perpindahan persiapan adopsi jaringan 5G di Indonesia. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas gambar dan suara. Jadi dengan beralih ke TV digital, kita resiko gambar berbayang, kemudian bintik semut dan suara rusak itu akan sangat minim terjadi. Kemudian yang terakhir tuh banyaknya program siaran yang berkualitas dan bermutu. Nah, dengan menggunakan TV digital, kita bisa menikmati sekitar 30 channel yang bermutu. Berbeda ketika kita menggunakan TV analog, kita hanya bisa menikmati sekitar 2 sampai 3 channel saja, seperti itu. Jadi gitu ya, kenapa alasannya pemerintah itu juga pindah dari analog ke digital, karena di negara-negara lain itu juga udah sebenarnya kita termasuknya yang ketertinggalan. Kenapa? Karena kalau di analog tuh emang frekuensinya itu besar dan itu cuma bisa nampung saluran yang dikit, sedangkan kalau digital itu bisa lebih banyak, jadi gitu. Nah, tapi untuk kalau teman-teman di rumah, gimana nih tanggapannya mengenai topik pembahasan kita yang pertama? Tolong komen di bawah ya. Oke, kita menuju ke topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang penayangan Tonight Show dari televisi konvensional ke digital menggunakan media YouTube. Jadi, Net TV itu dalam menayangkan program Tonight Show itu sudah melebarkan salurannya nih teman-teman. Jadi dia nggak cuma ada di TV konvensional, tapi dia juga ada di YouTube. Nah, untuk jadwal penayangannya itu di TV itu di jam 21.30 sampai jam 22.30 itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk di YouTube-nya itu tayang eksklusif hari Rabu sampai hari Minggu di channel YouTube Tonight Show Net. Nah, menurut Alifah nih, strategi yang digunakan Net TV itu tadi dalam menayangkan Tonight Show gimana? Kalau aku, menurutku strateginya bagus sih, cocok gitu buat narik perhatian pemirsa. Apalagi sekarang kan kita baru ada di era digital gitu. Dan dari yang aku ketahui, program hiburan Tonight Show itu kebanyakan disukai oleh remaja. Dan aku sendiri sebagai penontonnya, aku merasa senang dan puas atas keputusan mereka buat nayangin programnya di media digital gitu. Kayak lebih mudah aja, kita mau nonton kapan aja bebas, mau nonton segmen mana juga bebas, terus mau skip ke menit berapa juga mudah kan. Jadi enak gitu, nggak harus bener-bener duduk di depan televisi buat nonton tayangan itu. Misal kita ketinggalan tayangan itu, kita ada pilihan lain buat nonton di YouTube mereka. Jadi menurut aku bagus ya buat keberlangsungan program itu ke depannya gitu sih. Iya, aku juga setuju, karena aku juga sebagai anak muda kan juga kadang gabut gitu ya, tapi gabutnya tuh nggak pas di jam tertentu kan gitu, kadang jam 12 malam kayak gitu kan. Kalau karena ada Tonight Show ini di YouTube, jadi aku bisa nih lihat, nggak harus lihatnya di TV di jam 21.30 itu tadi. Gitu sih, aku juga bisa pilih tayangan dari Tonight Show itu yang bintang tamunya siapa, terserah, bisa tak skip dan lain sebagainya gitu. Nah, namun dari perpindahan atau penambahan channel yang ada di YouTube dari Tonight Show ini tuh ada sesuatu yang menarik nih. Tapi sebelum itu kita lihat video yang lewat ini. Pulang ke rumah mama aku maki-maki, memang anjing kau. Buru kau pukul, 300.000 aku bayar, mending ku beli daging. Sumpah lo jatuh mirip mak gue banget. Di sini tadi aku ngomong anjing nggak apa-apa. Apa-apa. Ya coba lagi. Anjing. Oh ya nggak apa-apa. Ini aku kali ini, surga aku bang. Anjing. Anjing. Babi. Oke, jadi setelah kita nonton video tadi, gimana nih tanggapannya Putri? Oke, menanggapi cuplikan video tadi, menurut aku program ini kalau ditayangin di YouTube terus dengan konten seperti ini itu rasanya kurang etis, kurang pas dan kurang mendidik. Apalagi kan di YouTube kan semua kalangan bisa nonton ya, dari anak-anak sampai dewasa. Nah, dan kalau menurut gue itu tayangan seperti itu tuh malah jadi bumerang dan jadi tontonan yang bahaya buat mereka yang lagi gencar-gencarnya cari jati diri. Kemudian ditambah lagi kan jumlah penggemar atau penonton dari Tonight Show itu kan sangat banyak. Nah, di tayangan tadi mereka
terang-terangan bilang umpatan-umpatan yang diulang-ulang. Nah, menurutku itu kayak itu nggak dipungkiri anak-anak atau penonton yang masih di bawah umur bisa niru dengan gampang. Jadi kalau menurut aku sebaiknya dalam penayangannya program ini tuh baik konvensional ataupun digital itu tetap ada pembatasan usia ya, supaya apa ya, supaya nggak melanggar norma-norma sosial yang ada, yang berlaku seperti itu. Oke, jadi itu tadi pendapat dari Alifah dan Putri mengenai perpindahan dari Tonight Show ini. Dan menurutku juga emang benar ya, walaupun ini udah ada di TV dan ada di YouTube gitu, tapi yang di YouTube tuh jangan sampai jadi kontennya itu jadi tidak bermutu seperti itu, maksudnya terlalu bebas atau kan, karena juga kita juga harus mengajarkan yang baik pada generasi penerus bangsa kan gitu. Oke, jadi itu saja dari podcast kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hal positif yang dapat kita dapatkan. See you on the next video. Bye. Come on.